Iya Bu. Nah, ibu mau tanya, tadi pagi siapa yang datang sekolah tepat waktu? Saya Bu. Putri tadi jam berapa tadi ke sekolah? 6:30 sudah sampai Bu. Pergi sekolahnya sendiri apa diantar orang tua? Diantar orang tua Bu. Yang lain? Ini terlambat ini habis? Iya Bu. Kenapa terlambat? Ketiduran Bu. Ketiduran? Iya Bu. Dayan? Sama Bu, ketiduran Bu. Tidurannya. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang aturan di sekolah. Nah, sebelum itu kita briefing terlebih dahulu. Mana anak ibu untuk berdiri? Ayo kawan semua, mari kita belajar mengenal macam-macam aturan di sekolah. Apa saja itu, ayo kita sebutkan. Ayo kita sebutkan. Berangkat tepat waktu, menjaga kebersihan agar sekolah kita tetap bersih dan nyaman. Belajar dengan tertib dan menghormati guru. Aturan di sekolah. Aturan di sekolah. Oke, silakan duduk kembali. Nah, ibu akan menayangkan video tentang materi kita hari ini. Nanti setelah menayangkan video ini, ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan. Mohon disimak ya. Ya Bu. Ketika disiplin, Raka terlambat ke sekolah. Raka, kenapa kamu terlambat? Tanya guru. Saya mau kesiangan, Bu. Jawab Raka sambil terburu-buru ke kelas. Akibatnya, Raka ketinggalan pelajaran penting hari itu. Ia pun kesulitan memahami apa yang diajarkan. Saat waktu istirahat, Dani selalu menjaga kebersihan. Ia membuang sampah pada tempatnya. Tapi, Raka justru melanggar aturan. Raka belum di tempatnya ya. Tegur Dani dengan dada yang lembut. Nanti saja. Jawab Raka tidak peduli. Akibatnya, lingkungan sekolah dan kelas menjadi kotor dan siswa tidak nyaman untuk belajar. Ketika jadwal weekend tiba, Dani menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Namun, Raka memilih untuk tidak membantu. Ayo kita bersihkan kelas bersama. Ajak Dani. Malas. Jawab Raka. Jadwal weekend kan harus ditaati Raka. Tegur Dani dengan nada yang sopan. Malas nanti saja. Jawab Raka tentang kalimat pandangan dari handphonenya. Nah, setelah tadi disimak, nah apa yang terjadi pada video tersebut? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya Bu. Nah, silakan pada Putri. Di video tersebut ada dua orang, yang satu itu bernama Dani, dia itu mematuhi aturan, sedangkan Raka dia itu melanggar aturan Bu. Nah, bagus. Nah, mana perilaku yang baik yang setelah melihat video tadi? Dia bisa menyampaikan? Ya, pada habis. Perilaku yang baik itu perilaku Dani Bu. Dani, apa yang dilakukan oleh Dani tadi? Dani ada di pada waktu Bu, membuang sampah pada tempatnya, membersihkan melaksanakan piket kelas. Terus, mana murid yang tadi yang melanggar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, kepada Dayat. Raka Bu. Raka, apa yang dilakukan oleh Raka tadi yang melanggar? Raka cuma malas-malasan dan bermain game Bu. Oh, berarti malas-malas ya. Nah, jadi kita akan masuki materi kita hari ini.
tata tertib. Nah, tata tertib ini adalah aturan yang harus dipatuhi di sekolah. Nah, ini adalah contoh tata tertib di sekolah. Yang pertama itu ada tepat waktu. Terus memakai seragam rapi, mengikuti pembelajaran yang baik, dan menjaga kebersihan. Nah, datang tepat waktu tadi sepertinya Putri, dia tepat waktu. Terus di sini yang memakai seragam yang rapi, lengkap nggak pakaiannya? Lihat dulu. Enggak, Bu. Nah, berarti itu adalah contoh tata tertib di sekolah yang telah anak-anak ibu patuhi. Terus tata tertib di kelas. Tata tertib di kelas yaitu mendengarkan guru dan tidak ribut dan mengangkat tangan sebelum berbicara. Nah, seperti tadi yang ibu mengajukan pertanyaan. Jadi sebelum menjawab pertanyaan itu angkat tangan terlebih dahulu. Nah, ini tata tertib di lingkungan sekolah, yaitu tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga fasilitas sekolah dan bersikap sopan. Nah, contohnya bersikap sopan ini kita saling menghormati sesama temannya. Terus kalau kita ketemu sama guru itu kita harus sopan dan salam. Dan menjaga fasilitas sekolah itu tidak merusak kursi, meja, papan tulis, itu contohnya. Dan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita pihak sampah itu harus membuang kepada tempat sampah. Terus manfaat mematuhi tata tertib, yaitu lingkungan sekolah menjadi nyaman, belajar lebih fokus, dan disukai guru dan teman. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Nah, selanjutnya kita akan membagi beberapa kelompok. Boleh buat berkelompok ya. Ini ada LKPD-nya. Nah, cara mengerjakan LKPD ini adalah di sini ada petunjuknya yang di atas. Di yang LKPD yang ayo diskusi ini menulis aturan yang benar. Di sini ada masalah, contohnya berbicara saat guru menjelaskan. Itu aturan yang benar atau salah? Salah, Salah, Bu. Bu. Jadi yang benarnya, Diam. Mendengarkan saat guru menjelaskan. nah jadi nanti ditulis di yang benarnya di sebelah ya. Oke, Bu. Nah, terus LKPD yang kedua itu tinggal dikasih checklist. Jika ini contohnya datang tepat waktu, itu iya atau tidak. Ya. Nah, jadi di checklist saja ya. Oke, Bu. Tunggu ya 5 menit. Oke, Bu. Siap, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, siap semuanya? Sudah, Bu. Saya meminta satu kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dari kelompok Putri Najwa, boleh? Dikoreksi ya. Oke, baik. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan dari diskusi kami. Yang pertama itu terdapat masalah berbicara saat guru menjelaskan. Nah, jadi aturan yang benar itu adalah mendengarkan saat guru menjelaskan. Lalu yang kedua, membuang sampah di lantai. Maka aturan yang harus dilakukan itu adalah membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga itu ada masalah datang terlambat ke sekolah. Nah, maka aturan yang benar adalah datang tepat waktu ke sekolah. Dan masalah yang terakhir
yang kedua pada kelompok yang ini bisa. Bisa Bu. Bisa Bu. Nah, ya, silakan ceritakan perwakilannya. Disimak ya. Ya teman-teman, kalau di sini ayo beri tanda checklist. Bisa di sini pertanyaan pertama itu datang tepat waktu. Jawabannya itu ya. Yang kedua itu mengangkat tangan sebelum berbicara. Jawabannya betul. Yang ketiga membuang sampah sembarangan. Jawabannya salah. Dan yang keempat menghormati guru. Jawabannya benar. Dan yang kelima berlari di dalam kelas salah. Dan yang keenam menjaga kebersihan kelas benar. Baik, beri aku sepati contohnya. Baik, kita sudah di akhir pembelajaran. Jadi